Kajian Islam. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu enggak? Wah, katanya kalau ilmu mah nggak punya. Jangan mengatakan begitu. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah. Ilmu itu tidak mesti harus menjadi level ustadz atau level alim atau level syekh, tidak. Siapa saja yang dia mendengar satu ayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu ilmu. Kata Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi jangan kemudian, waduh saya mah tidak berilmu. Tidak, kalau kita punya satu ayat dalam diri kita, kalau kita pernah mendengar satu ayat, satu hadis dari Rasulullah SAW, sampaikan. Biarkan apa yang kita miliki itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bayangkan kalau ini spirit tumbuh dalam setiap kita, kita tidak akan menjadi orang yang kemudian malas untuk menyampaikan ilmu, atau tidak peka terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena apa saja yang kita raih berupa ayat dan hadis, dan itu sahih, kita sampaikan pada orang, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya engkau bisa memberi petunjuk kepada seseorang sehingga orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebabmu, maka bagimu lebih baik daripada unta merah. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan nunggu kita adalah nanti kalau sudah jadi ustadz, kita nanti jadi seorang alim. Toh pada akhirnya malas juga, betul tidak? Belajar untuk jadi seorang ustadz, seorang alim itu adalah tidak mudah. Perlu dengan saringan, perlu dengan terpaan, dan perlu dengan didikan yang termasuk serius. Dan itu adalah makin hari makin tidak diminati. Para bapak, para ibu sekalian, menjadi seorang alim di zaman sekarang ini penuh dengan resiko. Karena itu jarang orang yang berminat. Orang berminat sekarang untuk ilmu pengetahuan, teknologi, fulus, betul. Tapi kalau untuk menjadi orang yang berilmu zaman sekarang adalah termasuk langka. Jadi ustadz, seorang alim, ahlul ilmi adalah makhluk yang langka karena dia adalah jarang diminati orang. Para sekalian, intinya adalah setiap kita adalah harus mempunyai suatu keyakinan di antara dari tujuan pernikahan itu adalah agar anak kita saleh. Jadi awaladin salihin yad'ulah, agar anak kita menjadi anak yang saleh. Jika kita mati, anak itu akan mendoakan kita, dan itu manfaatnya. Kalau anaknya tidak saleh, bagaimana mendoakan kita? Dianya sendiri sudah kelimpungan ngurus dirinya. Betul tidak? Dia maksiat, naudzubillah min dzalik. Dia jauh dari Allah, dia lalai, dia maksiat, naudzubillah min dzalik. Dan karena itu bagian daripada tujuan kita menikah itu adalah jika kita punya orientasi punya anak, sepakati dari mulai awal kita ingin mendapatkan generasi yang soleh. Karena itu dimulai dengan kiat-kiat yang benar, cara kemudian bergaul suami istrinya, dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Semua itu adalah ada tuntunannya bagaimana yang disebut dengan tarbiyatul aulad. Karena itu perlu barangkali daurah yang akan datang berbicara tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kelima dan terakhir, tujuan yang harus kita canangkan dalam berkeluarga itu adalah mencegah penyakit dan azab Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, kalau di dunia ini tidak ada pernikahan yang syar'i, yakni yang ada adalah perkawinan yang tidak syar'i. Yang dimaksud perkawinan yang tidak syar'i itu adalah kumpul kebo. Yang dimaksud dengan pernikahan dan perkawinan tidak syar'i itu adalah perzinahan. Maka para jamaah sekalian, jangan terkejut jika suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaum itu azabun dan iqabun. Dengan menikah sebenarnya mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kata beliau bahwa idza zahara fi qaumin ar-riba waz-zina faqad ahallu li anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Kata Rasul, jika telah nampak
pada suatu kaum. Satu, riba. Dua, zina. Maka berarti kaum itu telah menghalalkan terhadap diri-diri mereka hukuman Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sekalian, ini harus kita takuti. Harus kita takuti, jangan anggap sepele. Sekarang, riba ada atau tidak ada? Riba ada atau tidak ada hari ini? Bahkan diperindah. Namanya itu berkemilau. Riba yang dia terkutuk menurut Allah dan Rasulullah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW, Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi makan orang lain dari riba, yang tulis urusan riba, yang menyaksikan transaksi riba, semua dikutuk. Ternyata terus setiap hari tumbuh dan menjamur. Bahkan namanya bagus, namanya indah, disebutnya bunga. Betul? Disebutnya bunganya berapa? Begitu. Oh, 25% per tahun. Nah, itu dah. Bunga. Siapa yang tidak suka dengan bunga? Betul tidak? Bunga kan harum, bunga kan indah, betul? Bayangkan, perkara yang terkutuk disebutnya indah. Ini para sekalian yang harus kita tanyakan. Kenapa riba yang terkutuk disebut bunga? Betapa pinternya Yahudi mengelabui kaum muslimin sehingga mereka tertarik dengan promosi itu, lalu masuklah dalam dunia riba. Kedua, az-zina. Az-zina juga indah Pak sekarang. Dipromosikan, diiklankan di mana-mana. Bahkan zina itu adalah merupakan profesi. Betul? Zina itu profesi sekarang. Sama dengan pekerja di pabrik, pekerja di perusahaan, pekerja di mana-mana. Karena apa? Julukannya adalah pekerja seks komersial. Betul? Namanya PSK. Dia pekerja. Pekerjanya pekerja dalam bidang seks. Dan dia komersil, artinya dia mendapat imbalan. Sebagaimana orang apabila bekerja berkeringat dan kemudian di akhir bulan mendapatkan gaji, dia juga sama bekerja dan setelah usai dia dapat amplop, dapat bayaran, dapat honor. Itu dalam hadis Rasul disebutnya mahrul baghi. Mahru al-baghi, mahru itu kata Ibnu Hajar Asqalani, ma ta'khudhuhul mar'at minal az-zina. Apa yang diambil diterima oleh seorang wanita dari perbuatan zina yang diperbuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, zina disebutnya penghasilan. Betul tidak? Zina itu penghasilan. Bagaimana akan menjadi barokah masyarakat kita kalau seandainya riba sudah tersebar di mana-mana, zina sudah dihalalkan. Para sekalian, ingat, Rasul bersabda tadi, siapa atau apabila dalam suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu kumpulan orang di mana di sana zina telah nampak, zahara. Zina telah nampak, zahara, maka mereka berarti telah menghalalkan azab. Allah Subhanahu wa taala turun pada mereka. Tinggal azab Allah turunkan. Jadi jangan bertanya, kok Indonesia ini mayoritas muslimin kok mendapatkan banyak fitnah, banyak bala bertubi-tubi. Nah, orang riba dan zinanya boleh kok, betul tidak? Jadi berarti hukuman Allahnya juga bisa jadi boleh untuk turun, tinggal siap-siap saja. Jadi para sekalian yang melakukan riba dan melakukan zina, diantaranya adalah mereka telah menyebabkan musibah itu menular kepada orang-orang yang tidak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kembali kepada tujuan menikah. Para sekalian, dengan menikah kita mencegah hukuman Allah itu daripada kumpul kebo, daripada kemudian terjadi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya sampaikan bahwa hukum Islam berkaitan dengan masalah hukum nikah itu tidak kurang dari 9. Munakahat, isyrah, nafkah, tarbiyatul aulad, talak, nusyuz, khulu', faraid, dan kekerabatan atau silaturahmi. Apa problematika keluarga? Pada sekalian, problematika keluarga itu banyak sekali. Saya tidak akan urai satu persatu. Banyak sekali.
Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan di antara apa yang menjadi mungkin problem, tapi dia juga adalah penyebabnya. Tidak kurang dari 11. Mudah-mudahan 11 ini hanya sebagai inspirasi saja untuk kemudian ingat dengan masalah-masalah lain yang sangat banyak dalam berkeluarga. Satu, masalah keluarga itu adalah dimunculkan antara lain oleh kurang faham tentang al-Islam. Gak ngerti tentang Islam. Dia muslim, dia muslimah, tapi KTP-nya saja. Tapi apabila ditanya tentang hukum pernikahan yang sesuai dengan syar'i, maka dia tidak tahu. Saya pernah tahun mungkin 98 itu saya naik taksi. Kemudian dari obrolan naik taksi itu, supirnya ini ternyata curhat. Dia sedang mengalami problem dengan istrinya dan begini dan begitu. Lalu saya sampaikan, tahu nggak? Ada ajaran Rasul bahwa kamu kalau mau berhubungan dengan istrimu itu harus dengan doa. Ya, jadi ngeluhnya dengan urusan hubungan dengan cinta dengan istrinya, hubungan dengan anaknya. Tetapi kemudian kata dia, nggak tahu Ustaz, gimana sih? Gitu. Akhirnya sampai turun, begitu turun, kamu punya kertas nggak? Punya bolpen nggak? Saya tuliskan doanya. Nih, begini, disakali, cara bacanya begini, kamu hafalkan dan seterusnya. Begitu 2-3 hari dia telepon karena dia bawa juga nomor handphonenya untuk konsultasi, katanya kalau sewaktu-waktu perlu saya kasih. Lalu katanya laporan, Ustaz, ternyata beda dengan sebelum berdoa. Begitu. Apanya? Rasanya, katanya. Bayangkan, dia dengan polosnya mengatakan bahwa problem saya begini, lalu diberi solusinya seperti itu, lalu laporannya seperti itu. Ini adalah bagian daripada perkara yang harus kita jangan anggap enteng. Ada orang yang cara mandi junub saja nggak tahu. Kamu kalau sudah berhubungan dengan istrimu, apa yang kamu lakukan? Dia tidak tahu. Cara mandi junub tidak tahu. Cara mau nambah juga tidak tahu. Padahal ini adalah perkara yang tidak kecil dan tidak sedikit. Bahkan perkara yang besar, kalau bertengkar, apa yang kamu harus lakukan? Juga tidak tahu caranya. Akhirnya kalau orang sekarang menyebutnya dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya itu adalah istilah yang muncul pada kemarin sore, yang Islam sudah berbicara 1434 tahun yang lalu, dan tentu dengan koridor ajaran syar'i. Oleh karena itu nomor 1 ya. Supaya tidak terlalu panjang, kita pindah pada yang kedua. Kedua adalah krisis ekonomi. Jangan dianggap enteng. Urusan UUD, ya, ujung-ujungnya duit, fulus. Ini adalah menjadi rukun problema dalam berkeluarga. Tidak sedikit perkara keluarga itu adalah dalam perkara ini dan disebabkan oleh perkara ini. Kalau dia tidak tahu bagaimana tujuan berkeluarga, kenapa dia berumah tangga, dan kemudian apa yang harus dilakukan, maka urusan ekonomi menjadi carut marut keluarga yang dia sedang jalani. Oleh karena itu, ini adalah krisis ekonomi. Ekonomi apalagi zaman sekarang, ya, di mana ekonomi tidak menentu, nasibnya adalah 2 jam sekali bisa berganti, betul tidak? Hari ini harganya segini, besok harganya segitu, bisa berganti, dan itu adalah menyebabkan nasib orang tidak menentu. Dan itu adalah berpengaruh kepada peri kehidupan manusia berumah tangga, karena rumah tangga adalah bagian terkecil daripada negara. Ketiga, para sekalian, adalah salah paham. Urusannya itu salah paham. Yang si A pahamnya begini, suaminya, si istrinya pahamnya begini, lalu tidak nyambung, selesai. A pengennya kemana, B pengennya kemana. Padahal sebetulnya kalau diduduk perkarakan, kamu pengennya apa? Begini, kamu pengennya apa? Begini. Di mana letak arsiran yang sama,
itu adalah peluang untuk damai sebetulnya. Tetapi masalahnya adalah tidak ada yang mentakhrij. Tidak ada yang bisa mencari apa masalah yang harus sebenarnya dijadikan ini masalah atau bukan masalah. Kalau orang tidak tahu ini masalah atau bukan, kadang-kadang sebenarnya bukan masalah, tapi karena masalah salah paham, jadilah jadi masalah. Oleh karena itu, para bapak ibu sekalian, jangan anggap enteng perkara salah paham dalam berkeluarga. Berikutnya adalah pengaruh media. Wah, ini besar nih. Pengaruh media, bahkan saya katakan bisa jadi pengaruh jin, begitu. Cuma saya tidak cantumkan saja. Pengaruh jin itu adalah para bapak ibu sekalian besar. Dia lapor ke bosnya yang singgasananya ada di laut. Apabila sudah berhasil menceraikan suami dengan istrinya, kata dia, baru kamu anak buahku, kata si bosnya yang ada di sana itu. Jadi ingat para bapak ibu sekalian, kalau kita berumah tangga ada faktor X namanya jin. Jin ini bisa memprovokasi suami atau istri sehingga memperuncing suatu perkara, lalu dia akhirnya menjadi cerai karena masalahnya adalah ada hembusan syaitan yang dimunculkan pada kedua belah pihak sehingga adalah menjadi tambah dahsyat dan akhirnya cerai. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pengaruh media. Pengaruh media ini adalah bisa jadi melalui SMS. Ya kan? Itu kan media itu. SMS itu yang ada di handphone kita sekarang. Itu karena SMS sebetulnya. Kemudian bisa jadi karena chatting, karena Facebook, ya kan? Sekarang musim Facebook ini. Ya, Twitter. Kemudian misalnya televisi, majalah, radio dan seterusnya. Bahkan saya karena juga anggota Breaker, ya, juga bagian Breaker dan saya dakwah ngajar di anggota Breaker. Para sekalian, itu ternyata Breaker juga bisa menjadi masalah karena masalah ngebreaknya itu. Apa yang disebut dengan mojok, ya. Istilahnya mojok. Nah, kalau sudah mojok itu bagian daripada peluang untuk bermasalah. Jadi para jamaah sekalian, media, hati-hati. Media ini adalah harus kita sorot dan harus kita waspadai. Apalagi misalnya si suaminya kerja, istrinya ibu rumah tangga, konsumsi setiap hari nonton TV terus. Jadi gurunya itu adalah televisi. Guru bagaimana cara menyurangi suami, guru bagaimana dia berdusta pada suami, guru bagaimana memprovokasi manas-manasin suami. Itu ngambilnya daripada media-media seperti itu, dan itu adalah namanya juga peran, bisa memerankan baik, bisa memerankan buruk, dan itu adalah ada, tidak bisa dipungkiri. Kelima, ikut campur pihak ketiga. Ikut campur pihak ketiga ini adalah menjadi penting dan bisa membuat keluarga bermasalah. Misalnya saja, para bapak ibu sekalian, apabila seorang laki-laki dan seorang wanita sudah menikah, kan dia sudah menjadi keluarga secara mandiri. Biarkan dia secara keluarga itu dengan dewasa. Kalau dia minta konsultasi, kita jawab. Kalau tidak, jangan. Itu sudah keluarga lain. Ketika misalnya mertua ikut campur, mertua dari suaminya, mertua dari istrinya ikut campur, katanya nanti kalau punya anak, anaknya anu. Nama saja ikut campur dari mertua. Lalu si menantu itu merasa nggak enak. Aduh, karena ini adalah cucunya maka bermasalah. Padahal sebetulnya bisa jadi adalah bukan itu pengennya, tapi karena urusan tidak enak jadi masalah. Atau misalnya di sini saja karena ini adalah cucu pertama jadi masalah. Para sekalian, ini adalah pihak ketiga. Atau pihak ketiganya bisa jadi berupa temannya, ya, berupa sahabatnya dan seterusnya. Oleh karena itu campur pihak ketiga ini adalah menjadi bakal masalah dan menjadi masalah. Keenam, selingkuh. Wah, zaman sekarang selingkuh itu berpeluang besar. Para bapak-bapak sekalian, selingkuh ini sekarang berpeluang besar karena pergaulan bebasnya setiap hari. Para bapak-bapak sekalian, silahkan buktikan pergaulan yang tidak bebas itu di mana. Pergaulan yang tidak bebas itu adalah pada saat dia di depan istrinya, di depan suaminya. Bahkan itu saja masih ada pergaulan bebas. Saya pernah dikonsultasi bahwa suaminya nyupir di sebelah kanan, istrinya SMS-an dengan selingkuhannya.
Itu bayangkan, padahal dia berdekatan, jaraknya tidak jauh dari 1 meter, tapi selingkuh dengan selingkuhannya para suami sebelah kanannya. Dan itu adalah perkara yang memungkinkan. Bayangkan ikhtilat, campur laki perempuan di berbagai medan, kesempatan, waktu dan keadaan, itu adalah pergaulan bebas. Dari mulai anak kecil, dari mulai SD, bapak-bapak ibu sekalian sudah pergaulan bebas. SMP pergaulan bebas. Mahasiswa pergaulan bebas. Sudah bekerja pergaulan bebas. Apa itu tidak menjadi peluang? Loh, namanya laki-laki kan tertarik sama wanita. Dan namanya wanita juga naksir juga pada laki-laki, betul? Kalau tidak ada ketertarikan itu tidak normal. Tidak normal itu. Oleh karena itu, ketika peluang ini dibuka besar-besar, jadilah peluang selingkuh itu menjadi besar. Dan ketika selingkuh itu terjadi, muncullah masalah. Masalah dalam keluarganya, masalah menjadi pertengkarannya, dan seterusnya. Ketujuh, berikutnya adalah lomba penghasilan. Itu juga masalah. Allah memberikan porsi bahwa laki-laki adalah sebagai pemimpin dan konsekuensi pemimpin adalah memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang istri bisa jadi dibolehkan ketika dia tidak menerima keadaan suaminya miskin. Dia mungkin katakan saja dinnya cocok, tetapi ketika tidak sabar dan dunia materinya minta cerai. Kata si wanita itu, dia tidak tahan lapar. Misalnya, betul? Dia cocok, dinnya cocok, tampannya cocok, tetapi kantongnya tidak cocok. Minta cerai. Ya hak dia, orang dia tidak bisa menafkahi, betul tidak? Para sekalian, itu adalah lomba penghasilan. Ketika suaminya bekerja, istrinya bekerja, suaminya dapat 1,5 juta, istrinya dapat 5 juta. Wah, akan menimbulkan krisis itu. Krisis kendali dalam keluarga. Kamu berapa sih penghasilanmu? 1,5 juta. Kata dia 5 juta. Wajar dong kalau si istrinya menjadi dominan dalam keluarga. Ketika dominan dalam keluarga, muncul harga diri suami terusik, lalu muncul masalah, lalu tengkar, lalu segala macam. Jadi pada sekalian, sebenarnya kenapa warisan itu laki-laki diberi 2 kali lipat? Karena yang harus mencari rezeki dan nafkah itu adalah laki-laki. Di sini masalah. Di kita, di masyarakat kita, lapangan kerja untuk para wanita dibuka lebar-lebar dan dibuka luas. Lapangan kerja untuk laki-laki juga adalah bersaing. Karena itu sekarang adalah dengan persamaan ini, emansipasi ini, akhirnya laki-laki dan perempuan bahkan bekerja dalam medan yang sama. Kalau laki-laki menarik tong sampah, perempuan juga menarik tong sampah. Kalau laki-laki adalah menarik beca, maka perempuan juga menarik beca. Bayangkan. Ini adalah dampak daripada tidak ada kaidah. Dalam Islam sebenarnya wanita seperti yang Allah firmankan. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ketika wanita ngayab, kelayaban di mana-mana, keluyuran di mana-mana, akhirnya menjadi fitnah dan akhirnya adalah menjadi lomba penghasilan. Ketika lomba penghasilan itu adalah menjadi problem di dalam keluarga. Bukan berarti wanita tidak boleh bekerja. Bahasanya beda. Bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, tetapi masalahnya adalah berkaitan dengan apa yang akan menjadi potensi masalah di dalam keluarga itu. 8 adalah ranjang. Dan ini adalah penting. Para bapak-bapak ibu sekalian, menikah itu secara bahasa an-nikahu lughatan al-wat'u. Nikah itu secara bahasa artinya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah ad-dhammu. Ad-dhammu itu artinya dekapan, berarti dia jima, berarti dia adalah bersetubuh. Berarti urusannya ranjang. Kalau suami menghadapi masalah dari istrinya berkaitan dengan masalah al-jima, muncul masalah. Apabila istri mendapati perkara al-jima dari suaminya, pasti ada masalah. Oleh karena itu jangan dianggap enteng. Perkara ranjang, perkara al-jima mendasar dalam berkeluarga karena dia adalah definisi daripada an-nikah itu al-jima. An-nikah lughatan al-wat'u. Al-wat'u itu maksudnya bersetubuh. Jadi orang apabila
tidak terjadi persetubuhan akibat nikah, bermasalah sekali. Atau apabila dalam jimanya bermasalah, maka keluarganya pasti akan bermasalah. 9. Penyimpangan seks. Penyimpangan seks ini adalah karena dia tidak normal. Dia tidak normal. Dia menikah tetapi dia adalah punya kelainan. Kelainan dalam bidang misalnya apabila dia mau berhubungan harus memukul istrinya dulu, misalnya gitu kan. Kan ada tuh kelainan seperti itu. Harus mencaci maki istrinya dulu. Harus misalnya memukul, menempeleng. Dia apabila si istrinya sudah menderita, lalu dia berjima dengan istrinya. Itu bagian daripada kelainan seks dan itu ada dalam kenyataan. Dan para yang sekalian, penyimpangan ini juga akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Tentu banyak lagi yang lain. Berikutnya mengikuti hawa nafsu. Laki-lakinya atau istrinya sama saja. Apabila mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi bermasalah. Nafsu dalam apa saja? Nafsu dalam jimaknya, nafsu dalam ekonominya, nafsu dalam permasalahan-permasalahannya. Semua itu adalah akan menjadi dasar munculnya permasalahan. Terakhir, egois. Egois. Ingin menang sendiri. Kata suami, aku kan suami, kamu harus patuh padaku. Lalu dia tidak mendengar dan tidak menyerap apa yang dimaksud dengan apa yang dikomunikasikan oleh istrinya. Istrinya kata dia juga saya harus menang. Apalagi tadi lomba amplop itu tadi, wah itu jadi masalah juga. Begitu kata si istri, kamu harus patuh sama saya atau kamu harus sesuai dengan keinginan saya. Egois, dan itu adalah kalah dan menang dalam keluarga. Apabila prinsip kalah dan menang dalam keluarga, maka muncul masalah. Yang benar bukan kalah menang sebetulnya. Yang benar adalah benar dan salah. Kalau benar, istri juga harus ngalah. Tapi kalau benar, istri juga harus ngalah. Jadi dudukan perkaranya. Kalau tidak bisa berdua, maka datangkan pihak yang ketiga yang bisa mendamaikan perkara itu. Nah, para bapak-bapak ibu sekalian, ini adalah masalah. Solusinya. Solusi daripada perkara ini adalah saya sampaikan dari 3 tahap ya. Pranikah, ketika nikah, lalu ketika masalah itu muncul dan itu adalah selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada pranikah. Agar sedikit mungkin masalah nikah itu tidak terjadi, tidak subur, tidak meruncing, maka minimal 5 perkara ini harus kita miliki. Terutama bagi mereka yang akan melangsungkan akad nikah. 1, harus punya bekal ilmu syar'i yang cukup. Di kita misalnya di An-Najat, para bapak ibu sekalian, itu kita punya program. Namanya Daurah Munakahat. Daurah yang dikhususkan untuk membekali mereka yang akan menikah. Bahkan semestinya orang yang akan menikah itu harus sudah lulus dulu materi standar pengetahuan dalam perkara nikah. Jika kamu sudah mengetahui standar dan indikator kebolehan menikah, baru boleh nikah. Begitu. Jadi kita punya program. Program itu adalah program pembekalan tentang menikah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin punya anak yang usianya usia akan nikah, boleh diikutkan dalam acara daurah itu. Bahkan mereka yang sudah menikah pun untuk bagian dari koreksi terhadap pernikahan yang mereka sudah alami, boleh juga diikut sertakan. Jadi intinya adalah bahwa ada namanya daurah nikah dan itu adalah untuk membekali supaya dia cukup. Bagaimana apa yang harus dilakukan sebelum menikah, dari mulai dia cari pasangan, dari mulai mengkriteriakan calon istri dan calon suami. Kadang-kadang ada orang yang kriterianya katanya harus kulitnya putih misalnya gitu. Atau harus sukunya misalnya harus Jawa. Apa sebetulnya yang inti dan dia mendasar dan dia permanen dalam membentuk suatu keluarga? Apakah itu? Ada juga yang kriterianya katanya harus lulusan sekolah tinggi ataupun harus sarjana. Kalau tidak sarjana tidak mau. Ini adalah bagian dari kriteria. Apakah ini menjadi benar sebagai suatu kriteria untuk mencari calon suami atau tidak? Itu adalah jadi masalah. Kemudian itu dibahas dan sampai dengan mau melamar, siapa yang mencarikan calon,
sampai bagaimana khitbah, bagaimana akad, bagaimana walimah, sampai kita sediakan di An-Najat, ini adalah ada namanya panitia bahagia dan panitia susah. Kalau panitia bahagia berarti urusan akad nikah, urusan pesta, urusan akikah, urusan akad nikah dan seterusnya. Kalau panitia susah dari mulai urusan sakit sampai urusan meninggal dunia sampai menguburkan mayatnya. Jadi ada panitianya di bidang sosial di An-Najat ada namanya Lajnat Al-Afrah dan Lajnat Al-Ahzan. Al-Afrah itu adalah untuk urusan yang suka, yang senang. Al-Ahzan itu urusan masalah yang sedih-sedih. Sampai kita ada nanti tim namanya tim jenazah. Itu adalah bagiannya. Jadi para sekalian, ilmu yang cukup, karena ilmu itu adalah imunisasi. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Menikah itu adalah ibadah. Kita akan beribadah berarti harus berilmu. Karena itu harus punya ilmu yang cukup tentang nikah sebelum kita masuk dalam dunia pernikahan. Kedua, jauhi ikhtilat. Dan ini adalah baru teori. Para bapak, para ibu sekalian, kalau berkeluarganya tidak ingin bermasalah, jangan ikhtilat. Karena dari ikhtilat itu, pergaulan bebas itu sebetulnya muncul banyak masalah. Misalnya saja istrinya adalah di rumah, kan dia tahu tuh kelemahannya. Begitu lihat di luar kelebihannya, dia hawa nafsunya tergerak pada yang lebihnya. Padahal dia tidak tahu istrinya lemah dari sisi yang dia katakan lemah, dia punya kelebihan di sisi yang lain. Di luar dia tidak kenal, di dalam dia kenal. Itu sudah satu kelemahan dan kelebihan. Walaupun di luar bagus, di dalam jelek misalnya, itu adalah kejelekannya ditutup dengan kebagusan yang lain. Di luar bagus, tapi kita tidak tahu apa kebagusannya. Dan karena itu terkadang orang apabila ikhtilat muncul masalah. Dia cenderung sifatun bahimiyahnya akan muncul, sifat hayawannya akan muncul. Yang penting sama-sama senang. Para bapak sekalian, disebut pemerkosaan, disebut pelecehan seksual jika salah satu pihaknya merugi. Kalau dua-duanya untung, tidak ada disebut pelecehan seksual, betul tidak? Tidak ada. Dalam masyarakat ini, apabila misalnya si laki-laki dan si perempuan itu mendapatkan kepuasan bersama, selesai. Tidak disebut pemerkosaan, tidak disebut dengan pelecehan seksual. Artinya adalah ini perkara yang harus kita waspadai. Berikutnya, jauhi pacaran dan zina. Tidak ada Pak pacaran dalam Islam. Kalau pacaran setelah akad saja. Setelah menikah kamu pacaran. Tapi kalau sebelum tidak ada namanya pacaran. Dia bertemu saja harus ditemani oleh walinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berkholwat, berduaan, bersepian dengan seorang perempuan kecuali harus disertai oleh mahramnya. Dan ini hebatnya Islam. Apalagi kalau dia pergi berdua, dia boncengan, bayangan kita di pinggir jalan itu, terkadang malu, lihatnya aja malu. Seolah dia itu suami istri, padahal masih bocah, masih anak SMP, masih SMA. Dan karena itu wajar kalau hamil sebelum akad nikah. Karena apa? Ya tadi pergaulan bebas. Berikutnya adalah niat yang lurus. Mau apa menikah ini? Apa maksudnya? Kalau dia katakan bahwa ini adalah sunnah Rasul, saya ingin menjadi orang yang soleh, kata dia juga wanitanya adalah ingin menjadi terjaga dan menjadi orang yang solehah juga dan seterusnya, berarti dia sudah punya satu titik yang sama. Jadi kalau ada masalah, kembalikan ke titik awal. Kenapa dulu kita menikah, gitu kan? Nikahnya untuk apa? Kalau nikah untuk itu, maka kembalikan di situ. Itu bahkan menjadi solusi. Jadi nomor 4 penting. Nomor kelima, persiapan dan langkah yang syar'i. Jangan kemudian mengawali berkeluarga dengan maksiat. Apa maksudnya? Ya tadi, misalnya pergaulan bebas. Sudah hamil baru dinikahkan. Gimana coba anaknya? Wajar dong kalau anaknya itu menjadi generasi yang susah dididik. Kenapa zaman sekarang anak-anak sulit dididik dan diarahkan kepada nilai-nilai yang terpuji yang berasal dari Islam? Kenapa? Jangan-jangan orang tuanya, itu kan dari warisan orang tuanya. Kata peribahasa kan begitu. Air cucuran atap jatuhnya ke palimbahan pula. Jadi kalau bapak dan ibunya ya netesnya ke anaknya juga. Jadi kalau anaknya begitu ya lihat aja bapaknya. Gitu. Tidak sekarang yang kemarin. Gitu.
Kalau anaknya begitu, mesti kalau teliti, ini karena bapaknya, ini karena ibunya. Jadi kita jangan mengatakan bahwa saya ingin mencari istri seperti Khadijah. Sementara dianya tidak seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu harus berimbang. Karena itu persiapan dan langkah menuju pernikahan itu harus sesuai dengan syar'i. Tadi saya katakan dari mulai mengkriteriakan, dari mulai mencari istri atau suami, dari mulai dia khitbah, semua harus dilalui dengan secara syar'i. Kalau keluarga itu ingin sedikit problemnya. Berikutnya, memelihara. Ya, 5 menit lagi. Jadi mungkin saya akan bacakan saja. Memelihara. Ketika kita berkeluarga, dari mulai kata seorang si suaminya itu pada waktu diakadkan, dia mengatakan qabiltu nikah dan seterusnya itu, kemudian kita mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika dan seterusnya. Sejak saat itu dia harus bisa menyadari tentang hal yang 5 ini. 1, harus terbuka dan terus terang. Suami harus terus terang pada istrinya, istrinya harus terang pada suaminya. Kata si istri, saya tidak suka pedas. Kata si suaminya, saya tidak suka asin. Terus terang. Sehingga si suaminya, si istrinya kalau nyajikan makanan, jangan asin, nanti tidak dimakan. Betul tidak? Atau jangan nasi yang pedas, karena ketika kepedesan lalu dia tidak mau makan. Walaupun bisa jadi dengan waktu yang sekian lama bisa jadi adaptasi. Tetapi tafahum di antara kedua belah pihak suami dan istri penting. 2, bersama merencanakan masa depan. Mau ngapain kita ke depan? Sepakati. Kita pengen begini, kita pengen begitu, sehingga kalau terjadi masalahnya begini, kalau solusinya begini, itu disepakati sehingga akan minimize terhadap problem yang muncul di perjalanan. Berikutnya, tidak menumpuk masalah. Disimpan di sini, betul tidak? Suaminya juga simpan di sini, si istrinya juga simpan di sini. Nunggu suatu momentum yang seperti apa, lalu dia muntahkan semuanya. Lalu bukan jadi solusi, tapi jadi masalah. Jadi para sekalian, jangan ditumpuk. Ada masalah langsung katakan. Ada masalah langsung katakan. Karena apa? Mumpung masih awal, sehingga tidak terjadi. Karena ini masalah, berarti solusinya ini. Jangan-jangan hanya terjadi salah paham tadi itu. Tidak, urusannya begini. Jadi terang lagi, segera terang. Tapi kalau sudah bertumpuk, wah, berat. Dia sudah berat, tidak bisa mentolerir. Nah, akhirnya apa? Sudah tidak bisa lagi diobati. Berikutnya, memperkuat rasa cinta. Harus ada acara, harus ada waktu, harus ada kesempatan suami istri itu untuk memupuk rasa cinta. Mungkin pergi berdua gitu, mungkin makan di luar berdua, mungkin jalan-jalan, mungkin namanya berdua, namanya berumah tangga ya harus dipupuk rasa cinta itu. Mungkin misalnya dengan cara sebelum atau ketika pergi dia berjabat tangan, dia ciuman, itu adalah bagian daripada memupuk rasa cinta. Tapi kalau kemudian tidak ada sama sekali itu, maka itu akan menjadi wajar kalau gersang itu terjadi. Berikutnya 5 adalah hindari campur tangan pihak luar. Tadi ini penting. Kita harus mandiri, kita harus independen, jangan ada campur tangan yang lain. Ini masukan dari pihak mana? Terus terang. Kalau ada urusan unsur luar, itu akan menjadi potensi menjadi tidak terpecahkan. Terakhir, mengatasi masalah. Kalau masalah itu sudah sedang kita hadapi, sekarang kita sedang bermasalah. Bagaimana masalahnya? Caranya adalah 1, menjunjung tinggi syariat. Jangan perasaan kita pakai. Karena perasaan, si suami juga punya perasaan, si istri juga punya perasaan. Sama-sama punya rasa. Tapi ketika kita sepakati, kitabullah, sunnah Rasul yang kita harus junjung tinggi, maka kita akan kemudian sepakati. Allah apabila sudah berfirman, Rasul apabila sudah bersabda, kita akan sami'na wa ata'na terhadap itu. Jadi terpecahkan. Berikutnya, menghormati satu sama lain. Jangan mengatakan, kamu siapa? Gitu kan. Kamu kan begini, kamu kan begitu, kamu hanya sekedar istri kok kamu. Nah, ini akan justru bukan jadi solusi, jadi masalah. Karena dia merasa direndahkan, dia merasa tidak diakui, dia tidak diakui keberadaannya, dan seterusnya. Itu akan menjadi memperuncing. Jadi hargai. Apa? Kamu punya pendapat apa? Kita punya pendapat apa? Lalu kemudian kita sharing, lalu terjadilah insya Allah tafahum berikutnya. Berikutnya, bertahap. Jangan sekaligus. Kata dia, nih makan, gitu. Oh, air panas ya, nanti melepuh mulutnya, betul tidak?
Tapi bertahap, didinginkan dulu, setelah dia bisa beradaptasi baru dia minum, sehingga akan menjadi solusi. Tapi kalau panas-panas disuruh minum ya tentu tidak jadi obat. Berikutnya adalah hindari emosi dan sensitivitas. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqdi al-qadhi wa huwa ghadban. Jangan memutuskan suatu perkara kalau sedang dalam keadaan marah. Kalau sedang marah, jangan berbicara suatu keputusan. Misalnya katakan saja cerai, begitu. Lagi marah cerai, jatuh kata itu jadi tidak terkontrol. Tidak boleh memutuskan suatu perkara kalau kita sedang dalam keadaan marah dan emosi. Bukan solusi yang didapat, tetapi justru masalah yang berikutnya. Terakhir adalah berpikir dalam dan jauh. Pikir, misalnya terutama ya. Saya temui dalam konsultasi itu adalah misalnya bagi mereka yang sudah berumah tangga, punya anak, ya, lalu dia mau kemudian bercerai, dan ini adalah sering. Dia katanya mau mengalah, tapi yang penting anaknya menjadi terpelihara, atau yang lain menjadi tega, pokoknya bodoh amat, akhirnya anaknya menjadi terbengkalai. Dan ini para bapak-bapak sekalian harus berpikir jauh. Ingat bahwa kita menikah adalah ibadah. Ini yang harus kita kembalikan niat ini. Kita menikah ini ibadah, bukan emosi, bukan cari puas, karena itu hawa nafsu. Tapi kita adalah beribadah ini dalam rangka tunduk dan patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menikah saja masalah, apalagi menikah. Menikah itu malah masalah. Jadi ketika menghadapi masalah, kita hadapi, dan itu adalah dengan pemahaman sebelumnya bahwa kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.